Dan setelah sekian lama akhirnya saya mulai review lagi. Ini sebenarnya review yang tertunda. Ada dua parfum yang mau saya review, cuman mau yang saya review ini yang satu dulu nih. Saya cukup excited dengan parfum yang satu ini karena jujur emang udah lama pengen punya parfum ini tapi belum kesampaian gitu ya. Yang saya mau sekarang bahas adalah di parfum yang udah cukup lama, ya kan, keluaran tahun 2015 malahan. Saya mau bahas di tahun 2022 sekarang. Yang saya bahas sekarang adalah dari brandnya Christian Dior yang Dior Sauvage. Jadi parfum Dior Sauvage ini yang saya punya, ini saya nggak beli secara uang saya pribadi, tapi saya nitip sama kakak saya. Kebetulan kakak saya kemarin lagi ada jalan-jalan lah sama keluarganya ke luar negeri, ke Eropa ya. Lalu saya nitip sama dia gitu kan. Mungkin di sana harganya lebih murah gitu kan. Saya juga nggak beli yang botol besar gitu kan. Saya pengen yang kecil aja deh, 60 ml buat nyobain dan buat saya punya juga. Saya mulai dari awal nih, karena kan si Dior Sauvage dia ada yang pertama itu kan yang EDT, terus dia juga ada yang ngeluarin yang eau de parfum, lalu parfum, terus ada yang spray, baru yang elixir. Saya mau coba mulai dari yang EDT-nya dulu gitu kan. Sebenarnya saya juga belum pernah cium ya, baru pertama kali saya punya, baru pertama kali saya cium. Waktu itu saya pernah cium itu yang clone-nya yang keluaran dari Larif, dan setelah saya cium dengan yang ini gitu, saya compare, emang yang si Larif sih jago sih ya. Dia niru ini mirip banget, walaupun yang Larif itu lebih terkesan sintetik, tapi pada saat sudah di dry down-nya, wanginya itu udah similar banget gitu ya, udah mirip banget dengan yang si Dior Sauvage yang EDT ini. Untuk secara box kemasan mungkin saya nggak terlalu bahas panjang lebar ya, karena ya boxnya sepertinya juga biasa aja dan udah saya kupas. Dan untuk botolnya juga ya, ini juga simple, sederhana dengan capnya magnetic gitu ya. Di atasnya ada bacaan inisialnya dia, CD Christian Dior. Depannya juga polos-polos aja seperti ini gitu ya. Jadi ya udahlah, kita langsung bahas ke notes per notesnya aja. Saya sudah pakai full wear gitu ya. Dia wanginya oke lah, secara performance juga oke. Dan Dior Sauvage yang saya punya ini adalah batch tahun 2022 di bulan Februari. Oke, jadi baru berapa bulan. Saya mau kasih lihat dulu teman-teman juga spraynya kayak gimana. Ini spraynya enak banget, ditekannya juga bagus. Aduh, soft, wis mantap. Dia bener-bener halus keluarnya dan nggak apa yang hanya gerak di hidung gitu, enak wanginya nih. Ini langsung terkesan wanginya fresh, spicy. Dia juga ada nuansa citrusnya juga ya, woody-nya juga. Oke. Saya langsung bahas ke notes per notes. Jadi pada saat kalian spray di sini, kalian akan merasakan kesan fresh, spicy dan citrus. Ini ada notesnya, istilah dari citrusnya itu dari Calabrian Bergamot ya. Calabrian Bergamot ini dia nuansa citrus, tapi dia nggak terlalu berat, dia cukup light. Ada kesan sedikit manis fruity-nya dan memberikan juga kesan aromatik. Jadi ini karakternya si Calabrian Bergamot ini ya, citrusnya ke arah situ. Ada main dari peppernya juga, memberikan dia spicy. Dan tambahan tuh ada namanya Sichuan pepper ya. Sichuan pepper ini dia memberikan kesan fresh, spicy, nuansa aromatiknya juga dapet, yang aromatik herbalnya ya, tapi nggak terlalu yang jamu banget gitu, nggak. Ada memberikan kesan soft citrusnya juga gitu ya. Jadi ini emang dari awal si desainer parfumnya dia ngerancang parfum ini cukup jago ya. Dia ada untuk ngikatnya dari citrus ke spicy-nya. Bahkan pada saat dari first note ke mid note juga ada bagian lagi yang mengikat, namanya tuh elemi. Dia sejenis resin balsami yang memberikan nuansa citrus juga di bagian midnya. Ada permainan dari lavender juga. Pink peppernya di sini berasa juga sama vetivernya. Masuk juga kesan dari geraniumnya. Oke. Sampai ke bagian base note-nya, teman-teman di sini dapat memberikan nuansa itu, kesan yang didapat adalah nuansa ambroxan ya. Ambroxan ini dia sintetik buatan yang memberikan kesan amber dan musky. Ada permainan dari patchouli-nya juga. Cedarwood
Dan ini yang satu lagi nih yang saya suka. Ini adalah wangi dari Labdanum. Labdanum ini dia memberikan kesan amber dan sedikit sentuhan leather di notesnya. Oke. Ya, Dior Sauvage ini banyak orang yang paling nge-review gitu kan. Kalau misalkan dibandingin antara yang si versi EDT dengan EDP yang ke parfum, sebagian orang masih suka dengan yang EDT. Jadi kalau misalkan kalian yang budgetnya pas-pasan atau mungkin kayak saya gitu ya, yang nggak terlalu nggak terlalu besar buat budget tapi pengen nyobain yang sedikit branded seperti ini, mulai dulu aja dari yang EDT. Dan ini wanginya emang bener-bener versatile, semua orang bisa nerima, saya pun juga suka, dipakainya pun juga enak. Mau kalian pakai pagi, siang, sore, malam, mau indoor, outdoor, nggak ada masalah. Mau main panas-panasan juga oke, mau kalian pakai buat olahraga juga ini oke gitu kan. Walaupun saya belum pernah cium nih yang versi Edo Parfum ataupun yang parfumnya yang elixir ataupun yang spray, itu saya belum pernah cium. Tapi bagi saya pribadi, karena saya pengen mulai dari yang pertama dulu, ini oke banget gitu ya, wanginya enak. Kalau kalian simak di YouTube yang review tentang si Dior Sauvage yang EDT ini, banyak juga komplimen gitu kan, perbandingan milih antara yang EDP atau yang ini, atau mungkin yang dengan parfum atau dengan yang ini masih cukup banyak menang lah gitu. Walaupun ada juga kadang nilainya seri, tapi kalian nggak bakalan nyesel beli yang EDT ini. Terus dari segi perform SPL-nya juga ini nggak ngecewain. Saya nggak tahu waktu awal keluar 2015, mungkin di tahun 2010-an something lah, di bawah tahun 2020 itu performance kayak gimana. Tapi yang saya punya di 2022 ini performance cukup oke. Pada saat kalian spray, dia bisa bertahan di ruangan kalian itu cukup lama ya, 1 jam lebih lah gitu kan. Terus untuk dari projectionnya juga, ini di 1-2 jam awal dia cukup lumayan jauh ya kan. Dan setelah itu sampai dengan kurang lebih 8 sampai dengan 10 jam ini kita masih bisa ngerasain wanginya si Dior Sauvage ini gitu kan. Ini kembali ke diri kalian masing-masing dan kondisi sekitar kalian juga, kayak gimana pemakaian kalian juga. Tapi kalau di saya ya udah oke banget lah, 8 sampai dengan 10 jam. Kalian mau respray lagi juga silahkan gitu. Dan ini untuk kalian pakai di usia berapapun juga nih, bebas. Mau kalian yang masih sekolah oke, yang kuliah oke, yang kerja oke, kalian punya peran penting di kantor juga ini oke. Dan ini wanginya boleh dibilang bisa menjadikan semacam signature sense kalian juga ya. Jadi orang udah notice wangi ini berkarakter, wangi ini enak, semua orang pasti suka, bisa diterima sama siapa aja. Oke, saya nggak tahu nih harganya berapa. Kalau salah saya buat perbandingan itu, yang EDT yang 100 ml itu kisarannya di angka 1 juta ke atas, 1,2 gitu ya, 1,2 ke atas. Mungkin kalau yang 60 ml kisaran mungkin ya 900 sampai 1 jutaan deh harganya. Gitu, agak jarang. Karena ini saya juga nitip, jadi saya nggak tahu angka pastinya berapa. Pembahasan saya untuk Dior Sauvage ini ya segitu dulu gitu kan. Kalau kalian mau beli full bottle-nya secara blind buy aman. Kalau kalian mau beli dekannya dulu, mau perbandingan dengan yang EDP atau yang parfum juga silahkan aja. Oke, sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Ciao, see you.